Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali hari ini untuk melanjutkan pembelajaran di tanggal 3 Agustus 2020. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, kemudian melahirkan atau vivipar. Kemudian yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Ciri hewan petelur adalah tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Pada perkembangbiakan ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contoh hewan ovipar adalah kelompok burung atau aves atau disebut juga unggas. Termasuk di dalamnya ayam, burung, angsa, dan penguin. Kemudian reptilia. Yang termasuk ke dalam golongan reptilia contohnya adalah cicak, penyu, dan kura-kura. Kemudian amfibi, yang termasuk ke dalam golongan amfibi contohnya adalah katak, kodok, lalu ikan, udang, cumi-cumi, dan belut. Ini adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, di sini ada sebuah fakta unik tentang penyu. Kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah penyu. Nah, apa tersebut fakta uniknya? Yaitu yang pertama, reptilia yang hidupnya dihabiskan di laut. Jadi penyu dengan kura-kura itu berbeda ya. Kalau kura-kura hidupnya di air tawar dan di darat. Kalau penyu kebanyakan hidupnya dihabiskan di laut. Penyu termasuk golongan reptilia. Kemudian cara bertelurnya, bertelur di tepi pantai dengan menggali pasir hingga cukup untuk menyimpan telur-telurnya agar tidak diburu oleh mangsa. Kemudian biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur dalam sekali bertelur. Dalam sekali masa bertelur maksudnya ya. Lalu setelah menetas, anak-anak penyu tersebut bergegas ke laut dengan bantuan cahaya bulan yang terang di atas samudera dan kemiringan lereng pasir untuk membantu mencari arah menuju ke laut. Nah, ini adalah fakta unik tentang penyu. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan yang berikutnya, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ini salah ketik, bukan rambut tapi rambut. Kemudian embrio tumbuh di rahim induk betina. Hewan ini termasuk hewan mamalia atau menyusui. Jadi setelah melahirkan, kemudian disusui oleh induknya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah seperti pada gambar. Kalian bisa lihat di sini yang pertama sapi, tidak perlu ada gambarnya ya, sudah ada di lingkungan kita masing-masing. Kucing sering kita lihat, kambing. Kemudian lumba-lumba. Yang sini lumba-lumba. Landak. Ikan paus atau whale.
ikan paus. Kemudian kelelawar, bekantan, ini bekantan ya, agak mirip dengan monyet. Kalau yang ini monyet, ini bekantan. Kemudian yang ini orangutan. Hewan selanjutnya yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah dugong. Nah, dugong, ini dugong. Anoa, ini anoa. Kemudian terenggiling, singa laut, kemudian tapir. Silakan kalau kurang jelas gambarnya bisa diputar berkali-kali ya, setelah ini boleh diputar bolak-balik. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan ini tidak memiliki ciri khusus. Contoh-contoh hewannya adalah platypus. Kita cek satu persatu ya. Di sini adalah platypus yang sedang berada di dalam air. Kemudian ikan hiu atau shark. Kemudian kuda laut. Kuda laut ini ya ukurannya sekitar 1,5 cm sampai 35 cm. Kemudian salamander. Mana ini salamandernya? Ini salamandernya. Hampir mirip dengan kadal ya. Kemudian ikan pari. Bunglon. Mana bunglon? Bunglon yang ini ya. Iguana. Kadal. Ini ular boa dan tokek. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah dengan cara bertelur atau ovipar, kemudian melahirkan atau vivipar. Yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Nah, coba lihat buku paket kalian di halaman 28 dan 29. Silakan mencoba untuk mengelompokkan hewan yang disajikan pada buku kalian. Dikelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dengan teliti, kemudian kirim foto hasil kerja kalian di aplikasi Schoology. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.